Sebelum mendengarkan novel, subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar aku yang menggantikan posisi Abang Zen sebagai suamimu. Pernyataan cinta adik iparku membuat tubuhku membeku, dan lebih celakanya lagi mamah mertua mendengar pernyataan cinta adik iparku. Novel ini berjudul Ketika Adik Ipar Menyatakan Cinta, penulis Rivalsah Ramadan. Kamu bisa membaca sampai tamat di aplikasi KBM App dan download di Play Store. Bab 4. Di tempat kerjanya, Arman tidak dapat fokus pada semua pekerjaannya. Hampir saja ia salah mendiagnosis pasien, tetapi ia segera tersadar dan tidak memberikan obat yang salah. Pikiran dan batinnya terus diganggu oleh bayangan Laila, perempuan yang selama ini ia cintai dalam diam. Rasa frustasinya semakin memuncak, membuat ia tak bisa menunggu lebih lama. Begitu selesai bekerja, Arman langsung meluncur ke kediaman kedua orang tuanya. Sampainya di sana, ia mengetuk pintu dan pintu itu dibuka oleh ayahnya. Tatapan ayah tak suka melihat putra bungsunya datang. Ia tahu tujuan kedatangan Arman ke rumah ini adalah untuk menemui Laila. "Mau ngapain kamu kesini?" tanya ayah dingin. "Ini kan rumah kedua orang tuaku. Memangnya aku harus punya alasan untuk datang ke sini?" Arman balik bertanya. "Ayah nggak yakin kamu kesini untuk melihat kami. Kamu pasti ingin mencari Laila kan? Ingat, Laila itu masih dalam masa idah. Kamu tidak boleh mendekatinya," ucap ayah tegas. Arman menghela nafas panjang. Ia merasa ayahnya tidak mengerti perasaannya. Hatinya terasa tertekan sejak kejadian itu. Ia tak mau kehilangan Laila lagi. Cukup sudah 2 tahun ia menyaksikan Laila bersama Zen. Sekarang setelah Zen tiada, Laila adalah seorang janda. "Ada apa ini ribut-ribut?" Suara mamahnya terdengar dari arah ruang tengah. Ia mendekat, menatap putra bungsunya dengan tatapan penuh amarah. "Mau apa lagi kamu, Arman? Sudah cukup untuk menyakiti hati Laila. Dia sangat tertekan karena ulahmu." "Mah, aku ingin bertemu dengan Laila. Aku mohon," pinta Arman dengan nada penuh harap. Kedua orang tuanya saling berpandang. Mereka tahu Laila sangat tertekan sejak kejadian di dapur. Siapa yang tidak tertekan setelah dipeluk oleh adik iparnya sendiri? Apalagi dengan pernyataan cinta yang muncul hanya 7 hari setelah suaminya meninggal. Mereka yakin Laila masih berkabung dan tidak sedang memikirkan urusan cinta. "Tak bisakah kamu mencari wanita lain? Laila itu kakak iparmu," ucap ayahnya dengan nada tinggi. Arman menggeleng. Ia merasa sudah cukup menjelaskan bahwa perasaannya kepada Laila tidak muncul begitu saja. Perasaan itu telah ia pendam sejak lama, bahkan sebelum Laila menikah dengan Zen. Ingatan itu kembali muncul di benaknya. Arman pertama kali melihat Laila ketika kedua orang tuanya membawanya ke sebuah desa untuk urusan bisnis keluarga. Di sana, mereka bertemu dengan keluarga Laila. Ketika melihat senyumannya, Arman tahu bahwa ia jatuh cinta. Namun keputusan keluarga untuk menjodohkan Laila dengan Zen menghancurkan hatinya. Saat itu Zen dianggap lebih matang karena sudah memiliki perusahaan sendiri, sementara Arman masih kuliah di fakultas kedokteran. "Aku tidak mau perempuan manapun selain Laila. Lagi pula, Laila sekarang adalah seorang janda. Abang Zen sudah meninggal," ucap Arman dengan nada yang sedikit meninggi. Ayahnya terlihat semakin marah dengan
dengan Arman. Dia berpikir sulit sekali membuat putra bungsunya paham akan hal ini. Abangmu baru meninggal 10 hari yang lalu. Kamu sudah bicara seperti itu. Bagaimana perasaan Laila? Bagaimana jika dia sedang mengandung anak abangmu? Masa idah itu untuk memastikan apakah istri yang ditinggalkan sedang hamil atau tidak? Bentak Mama dengan tatapan yang menyala menatap Arman. Mah, selama 2 tahun menikah, Abang Zen dan Laila gak pernah membicarakan anak. Hubungan mereka tampak dingin. Mungkin mereka gak bahagia. Kata-kata itu membuat ayahnya geram. Dengan napas memburu, ia menampar pipi Arman dengan keras. Arman memegang pipinya sangat panas. 2 kali ayahnya dengan mudah menamparnya. Arman, keterlaluan sekali kamu berpikir seperti itu, teriak ayah. Aku dokter, ayah. Kalau mereka mau seorang anak, kenapa mereka enggak pernah memeriksakan diri? Aku yakin pernikahan mereka enggak sehangat yang ayah pikirkan. Kalau Laila menikah denganku, aku bisa menjaminnya bahagia. Suasana memanas. Mama Ratna memejamkan mata mencoba menahan amarah. Ia menatap Arman dengan tatapan kecewa. Arman, kamu tidak hanya melukai hati Laila, tapi juga menghancurkan kepercayaan kami. Pulanglah sekarang. Kami gak ingin mendengar hal seperti ini lagi. Keributan di ruang tamu membuat Laila keluar dari kamar. Ia berjalan dan menatap Arman yang sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya. Laila berpikir bahwa masalah ini harus selesai, tidak mau menambah masalah lagi. Ia memutuskan untuk menemui Arman. Laila, ucap Arman ketika melihatnya berjalan mendekatinya. Arman, sudah cukup. Aku gak akan menerimamu, ucap Laila. Arman menatap mata bulat Laila. Ia yakin akan meluluhkan hati mantan kakak iparnya itu. Ia sudah beranggapan bahwa Allah memberi jalan untuk mendapatkan Laila. Zen sudah tiada, jadi tak ada salahnya dia maju untuk memberi hatinya. Jangan cepat berkata seperti itu, Laila. Aku akan menunggu masa idahmu. Dari sorotan matamu, kamu gak bahagia akan menikah dengan Abang Zen. Jika kamu menikah denganku, maka akan aku ratukan kamu, ucap Arman percaya diri. Laila mengepalkan tangannya. Hatinya sangat panas mendengar setiap untayan kata yang terlontar. So tahu kamu, jangan ngomong sembarangan tentang mendiang Abang Zen, bentak Laila. Ia tak bisa menahan untuk tak mengeluarkan air matanya. Kedua mertuanya melihat Laila menangis. Ayah memaksa agar Arman keluar dari rumah. Arman memberontak awalnya, tapi melihat kondisi Laila yang terlihat hancur, ia memutuskan untuk keluar. Mah, ayah, sebaiknya aku pulang kampung aja, ucap Laila. Mama menghampiri Laila dan memeluknya sangat erat. Laila, tunggulah dulu. Mama dan ayah berharap kamu mengandung anak mendiang Zen. Siapa tahu di dalam rahimmu ini ada cucu kami. Mata Laila menatap kedua mata mertuanya sangat nanar. Dia tak bisa berkata apa-apa. Bagaimana aku bisa mengandung anak Abang Zen? Tidur saja kami terpisah, batin Laila. Link untuk membaca novel ini ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini.